warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Megita Sukma Pertiwi dengan AKX 17048. Saya berasal dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dan menjelaskan tindakan BHD, yaitu RJP atau resusitasi jantung paru atau biasa disebut dengan CPR. Resusitasi itu sendiri artinya menghidupkan kembali atau suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya henti jantung yang bisa berlanjut menjadi kematian secara biologis. Resusitasi atau RJP itu sendiri merupakan pertolongan pertama yang diberikan pada pasien yang mengalami gagal nafas dan henti jantung yang disebabkan oleh berbagai hal. Tujuan dilakukannya RJPO itu sendiri yang pertama itu untuk memberikan ventilasi yang adekuat, lalu untuk mencegah kerusakan atau membatasi kerusakan cerebri, lalu selanjutnya untuk memberikan oksigen dan curah jantung yang cukup ke organ vital lainnya. Lalu yang terakhir itu untuk memulai dan mempertahankan kehidupan ekstrauteri. Indikasi dilakukannya RJPO itu sendiri yang pertama pada pasien dengan ancaman gagal nafas dan pada pasien dengan ancaman henti jantung. Lalu yang selanjutnya kontraindikasi RJPO itu sendiri yang pertama terdiri dari multiple fraktur kosta, lalu yang selanjutnya adanya trauma toraks, adanya emfisema berat, adanya kardiak tamponade, lalu pasien dengan kardiak arrest yang sudah 5-6 menit, lalu selanjutnya pasien dengan penyakit terminal atau biasanya dengan pasien gagal ginjal. Indikasi dihentikannya RJP itu sendiri yang pertama apabila pasien sudah tidak menunjukkan respon yang sama sekali atau apabila pasien sudah menunjukkan respon yang stabil, apabila pupil sudah dilatasi maksimal, lalu apabila tim kodlu sudah datang, lalu apabila tidak ada respon pada klien setelah dilakukan RJP selama 15-30 menit. Tanda-tanda keberhasilan RJP itu sendiri yang pertama, dada harus naik turun apabila kita berikan ventilasi atau tiupan. Lalu yang selanjutnya, pupil bereaksi apabila terkena cahaya. Lalu denyut jantung kembali terdengar dan refleks pernapasan kembali spontan. Dapat terlihat dari kulit penderita yang tadinya pucat bisa kembali menjadi normal. Penderita bisa menggerakkan tangan atau kakinya dan penderita bisa menggeliat atau bisa bergerak. Dan ada juga refleks menelan pada klien. Mohon maaf sebelumnya apa yang terjadi pada korban ini. Tiba-tiba klien tidak sadarkan diri dan langsung tergeletak di sini. Baik, kalau begitu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Megita Sukma Pertiwi. Saya sebagai petugas kesehatan di sini. Ibu sebagai keluarga atau kerabat klien, apakah bersedia untuk menjadi saksi dan apakah bersedia jika saya melakukan pemeriksaan lanjut kepada pasien ini? Baik, apabila bersedia, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pasien. Yang pertama itu kita harus cek D atau danger. Kita harus pastikan aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Posisi pasien pastikan pada posisi yang datar. Lalu yang selanjutnya yaitu R atau check respon. Dengan menggunakan APFU atau alert yaitu kesadaran, lalu V atau voice yaitu suara, P yaitu dengan rangsangan nyeri atau pain, dan selanjutnya U atau unconscious. Lalu selanjutnya kita cek respon pada pasien. Pak. Lalu kita cek dengan rangsangan nyeri. Pak. Apabila pasien tidak berespon, maka yang selanjutnya kita S atau shout for help, yaitu meminta bantuan pertolongan. Kita bisa meminta bantuan pertolongan kepada keluarga atau kerabat klien untuk menelpon ke nomor darurat atau ambulans 118. Ibu bisa menelpon nomor darurat atau nomor ambulans dengan nomor 118 untuk meminta pertolongan kepada pasien selanjutnya. Lalu yang selanjutnya, sambil menunggu pertolongan datang, kita lakukan pengecekan circulation atau cek nadi karotis. Kita cek nadi karotis selama 10 detik. Apabila nadi karotis tidak teraba, maka yang selanjutnya airway dengan menggunakan head tilt dan chin lip. Kita lihat apakah ada obstruksi atau ada benda asing yang menghalangi jalan napas klien. Apabila ada, bisa kita lakukan cross finger dengan membuka mulut pasien dan kita lakukan finger swab atau mengambil benda asing tersebut.
Lalu selanjutnya apabila pasien mengalami cedera servikal, maka sebaiknya kita lakukan Jautras saja. Lalu selanjutnya breathing atau kita melihat nafas pasien dengan look, listen, and feel. Kita lihat nafas pasien, lalu kita rasakan, lalu kita lihat pergerakan dinding dada pasien, apakah ada pergerakan atau tidak. Apabila tidak ada, maka kita harus melakukan kompresi 30/2 selama 5 siklus dengan kedalaman 6 cm dan kecepatan 100-120 kali per menit. Kita melakukan kompresi pada bagian prosesus hipoideus atau setara dengan puting, dengan posisi penolong itu berada di antara bahu klien. Lalu yang selanjutnya, tangan yang dominan di paling bawah. Kita melakukan 30 kompresi dan 2 ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lalu selanjutnya kita memberikan ventilasi kepada pasien dengan triple manuver atau dengan head tilt, chin lift, dan Jautras, dan menutup hidung. Lalu selanjutnya, kita apabila pasien masih belum berespon, maka kita berikan kembali kompresi 30 dan 2 ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lalu kita berikan kembali ventilasi 2 kali dengan menutup hidung dan triple manuver. Lalu kita lakukan selama 5 siklus. Setelah 5 siklus, maka kita cek kembali kliennya. Kita cek nadi karotisnya. Apabila sudah ada nadi tapi pernapasannya masih lemah, maka kita berikan ventilasi 6 detik sekali atau 10-12 kali per menit. Lalu apabila belum teraba nadinya, maka kita lakukan kompresi kembali selama 5 siklus. Setelah klien sudah menunjukkan respon yang stabil, maka kita lakukan recovery position. Seperti ini, sampai bantuan datang dan ambulan datang untuk membawa pasien untuk perawatan pasca resusitasi selanjutnya. Sekian tindakan dan penyampaian tentang materi RJP yang saya lakukan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.